Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para sahabat-sahabat, kawan-kawan yang masih setia pada ilmu pengetahuan, yang menumbalkan dirinya untuk kepentingan realitas sosial dan berdiri di atas semua golongan untuk kedaulatan rakyat. Di sini saya mempresentasikan mengenai strata sosial, yang mana strata sosial ini bermula pada sebuah pembagian kelas yang ada pada masyarakat. Nah, strata kelas atau strata sosial ini menjadi kajian yang sangat substansi atau esensi oleh matkul sosiologi. Nah, strata sosial ini berasal dari kata strata atau stratum yang berarti lapisan, sedangkan stratifikasi sosial sering diterjemahkan dalam lapisan masyarakat. Nah, dalam lapisan masyarakat ini, dalam kajian sosiologi itu dibagi menjadi 3. Ada kelas atas, ada kelas menengah, dan ada kelas bawah. Nah, menurut dari Max Weber atau bapak sosiologi di abad modern atau pasca Renaissance, skala kajian filsafatnya itu membagi dalam 3 aspek mengenai sebab akibat dari adanya stratifikasi sosial. Yang pertama aspek ekonomi, yang kedua aspek sosial, yang ketiga aspek politik. Jadi 3 elemen ini saling berkesinambungan menurut Max Weber, karena dari adanya ekonomi, sosial, dan politik ini menjadi seorang bisa dikatakan kelas menengah ke atas, atau kelas atas, atau kelas menengah ke bawah, atau golongan bawah. Jadi yang paling penting dari kata Max Weber, yang paling esensi dari 3 elemen ini adalah kelas ekonomi, karena dia menentukan dari berbagai aspek. Ketika kita mempunyai ekonomi. Karakteristik stratifikasi sosial. Menurut Charbaini, terdapat 3 aspek dalam karakteristik stratifikasi sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan dalam kemampuan. Maksudnya, anggota masyarakat yang menempati lapisan lebih tinggi tentunya memiliki kemampuan lebih besar jika dibandingkan dengan anggota masyarakat yang menempati lapisan di bawahnya. Contohnya, direktur sebuah perusahaan mampu menyekolahkan anaknya hingga lembaga pendidikan terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan seorang petugas kebersihan dalam perusahaan tersebut di mana gajinya terbatas, mungkin kesulitan dalam membiayai anaknya sekolah. Yang kedua, adanya perbedaan gaya hidup. Maksudnya, anggota masyarakat yang menempati lapisan lebih tinggi biasanya mengembangkan gaya hidup di mana sebagai pembeda dengan anggota masyarakat yang menempati lapisan di bawahnya. Contohnya, direktur dalam perusahaan yang dituntut untuk selalu berpakaian rapi dan menggunakan pakaian yang bermerek. Yang ketiga, adanya perbedaan hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Maksudnya, anggota masyarakat yang menempati lapisan lebih tinggi biasanya memiliki hak dan akses lebih luas terhadap fasilitas atau sumber daya dibandingkan dengan anggota masyarakat lapisan di bawahnya. Contohnya, direktur dalam perusahaan diberikan fasilitas seperti kendaraan dinas, rumah, ruang kerja pribadi, di mana semua fasilitas itu tidak dapat dinikmati oleh bawahannya. Selanjutnya, unsur-unsur stratifikasi sosial. Unsur-unsur stratifikasi sosial ada 2, yaitu kedudukan status dan peranan role. Untuk kedudukan status itu dibagi menjadi 3, yaitu ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Untuk yang kedua, active status adalah kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang disengaja. Dan yang ketiga adalah assigned status, dibentuk kedudukan yang mempunyai hubungan erat dengan active status, yaitu kedudukan yang diberikan karena alasan-alasan tertentu, dalam arti bahwa satu kelompok, golongan, atau masyarakat memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang dianggap berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Untuk yang selanjutnya, peranan role. Sekurangnya suatu peranan itu mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Untuk yang kedua, peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Untuk yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perkelakuan individu yang penting bagi struktur sosial. Poin selanjutnya adalah terjadinya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ada 2 hal yang menyebabkan terjadinya stratifikasi
sosial, yaitu pertama, terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat. 2. Terjadi dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Selain itu, adanya perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah: 1. Sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. 2. Sistem tanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat atau prestasi dan penghargaan. Kriteria sistem pertanggaan dapat didasarkan pada 1. Kualitas pribadi. 2. Lambang-lambang kedudukan. 3. Lambang-lambang kedudukan. 4. Mudah sukarnya bertukar kedudukan. 5. Solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Selanjutnya, pola-pola interaksi. Kemudian, kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai. Selanjutnya, aktivitas sebagai organ kolektif. Stratifikasi sosial dalam masyarakat tidak hanya mempunyai dampak negatif, namun juga memiliki dampak positif. Dampak positif stratifikasi sosial dalam masyarakat diantaranya adalah kemauan individu dalam masyarakat untuk bersaing, sehingga mendorong setiap individu untuk berprestasi dan bekerja keras. Meningkatnya pemerataan pembangunan di setiap daerah, baik atas usulan masyarakat maupun pemerintah, untuk menghilangkan kesenjangan sosial. Dampak negatif stratifikasi sosial adalah terjadinya kesenjangan sosial antara orang yang berstatus tinggi dengan orang yang berstatus rendah. Kemudian di samping itu, adanya stratifikasi sosial ini juga mengakibatkan masyarakat berkompetisi untuk kemajuan mereka, baik secara sehat maupun tidak sehat. Upaya mengurangi ketidaksamaan. Untuk mengurangi ketidaksamaan dalam masyarakat, pemerintah menerapkan berbagai program untuk membantu anggota masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka. Antara lain program pembangunan perumahan rakyat, program kredit mahasiswa, beasiswa, dan pembebasan SPP, penyediaan kesehatan murah, pemberian subsidi bahan bakar, pembebasan pajak, pengadaan beras untuk rakyat miskin. Poin ketujuh, tingkat pendidikan dan lapisan sosial. Salah satu dasar pembentuk lapisan sosial atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan lapisan sosial yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini erat hubungannya dengan pendidikan. Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempatkan lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau disebut juga dengan kesarjanaan, profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktor, ataupun gelar profesional seperti profesor. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.